Melalui pesugihan ini kemungkinan teman-teman cepet kaya itu tinggi banget. Tapi karena pesugihan ini adalah perjanjian dengan makhluk gaib, ya pasti makhluk itu minta timbal balik, minta tumbal. Biasanya ada keturunannya yang bermasalah kayak disabilitas atau umur nggak panjang kayak gitu. Di Malang ada sebuah gunung yang terkenal di kalangan etnis Tionghoa. Konon banyak etnis Tionghoa yang datang ke gunung ini buat kelancaran bisnisnya. Jadi etnis Tionghoa itu kan banyak ya yang mata pencahariannya itu berbisnis, berdagang. Makanya mereka banyak yang nyoba. Memang ini gunung rame banget, padahal dari segi pemandangan ya so-so aja. Kalau memang niatnya cari pemandangan deket-deket situ, di Bromo itu ada lebih bagus pemandangannya. Kulinernya juga so-so aja. Kalau memang niatnya kulineran mah perginya ke Trawas atau ke Tretes, yang mana itu kulinernya itu terkenal dan di sana juga banyak hotel-hotel yang bagus. Tapi loh, Tretes, Trawas kalah jauh sama gunung ini. Namanya adalah Gunung Kawi. Gunung Kawi ini bisa dibilang jalan pintas bagi mereka yang pengen cepet kaya. Maksudnya kayak gimana? Nonton video ini sampai habis. 大家好，我叫 Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty。 New release kaos gambar baru, Kuan Yi dioperasi tabib Hua Tuo, tabib nomor 1 zaman 3 negara. Kuan Yi ini agak lain ya. Biasanya orang kalau dioperasi itu berbaring loh. Dia malah main Wei Ji. Wei Ji itu salah satu caturnya China. Ini adalah salah satu kejadian epik yang ada di Samko. Seperti biasa, ada polo shirt, ada kaos oblong. Untuk kaos oblong ada 2 macam tipe, premium sama standar. Kalau teman-teman pengen tahu bedanya premium sama standar apa? Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Cuman 3 menit. Ditonton aja. Kaos yang Intan pakai ini warnanya warna mint ya, yang cuman ada di kaos premium. Selain Kuan Yi dioperasi, ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Untuk custom marga ada berbagai efek. Ada glow in the dark, ada efek rainbow kalau kena cahaya itu keluar hologramnya. Ada juga efek emas, emasnya emas berkilau ya. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh, tanpa efek pun juga ada. Mau tulisan besar, tulisan kecil juga ada. Polo shirt pun juga ada. Mau kaos kayak sancai gini juga ada. Selain gambar Kuan Yu dioperasi oleh tabib Hua Tuo, ada juga yang Kuan Yu sendirian. Ada yang Kuan Yu bersama saudara angkatnya Chang Fei dan Liu Bei. Ada juga Kuan Yu bersama 5 jenderal macan. Tokoh-tokoh Samko lengkap mulai dari Zhuge Liang, Zhao Zhelong, Dr. Hua Tuo, Huang Zhong, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Tokoh non-Samko juga ada, mulai dari Hakim Pao, Kaisar Qin Shi Huang, Konfusius, dan Kerasakti. Kalau teman-teman kesusahan cari linknya, bisa chat admin Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Open PO cuman sampai tanggal 9 Maret. Setelah close PO sudah nggak bisa pesen ya. Okay, let's start! Buat yang belum tahu Gunung Kawi ini berada di sebelah barat daya di Kabupaten Malang, berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Pada tahun 1950-an, ada seorang laupan rokok, namanya adalah Ong Hok Leong. Dia lagi mengalami keterpurukan ekonomi. Kemudian Ong Hok Leong ini memutuskan untuk berziarah di Gunung Kawi. Pas di Gunung Kawi itu, malamnya dia itu bermimpi melihat bentul. Apa itu bentul? Ini nih, bentul itu kayak gini. Ini sejenis umbi-umbian. Ong Hok Leong kemudian tanya sama juru kunci makam. Pak, kemarin itu aku mimpi bentul. Itu tuh maksudnya apa? Juru kunci makam itu menyarankan Ong Hok Leong ini untuk ngerubah merek rokoknya menjadi bentul. Makanya pada waktu itu Intan tuh sampai bingung ya, ini kok rokok mereknya bentul ini kok nggak nyambung ya.
Pada tahun 1954, Ong Hok Leong ini mengubah merek rokoknya menjadi rokok bentul dan pendapatannya pada saat itu meningkat tajam. Bahkan Ong Hok Leong ini menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Ceritanya Ong Hok Leong ke Gunung Kawi ini viral banget sampai banyak wisatawan yang berkunjung ke Gunung Kawi. Sampai loh ya, Gunung Kawi itu jadi salah satu tempat yang peranannya efektif dalam menambah devisa negara. Ada dua tipe wisatawan yang mengunjungi Gunung Kawi. Yang pertama adalah mereka yang niatnya berdoa, niatnya syukuran, niatnya selamatan. Itu yang pertama. Jadi mereka berdoa, syukur-syukur dikabulin, gak dikabulin pun gak apa-apa. Tipe 2, mereka yang kepengen cepet kaya dan dengan cara instan dan kemungkinan kayanya tinggi banget. To tell the truth ya guys ya, meskipun ada wisatawan yang ke sana itu untuk berlibur itu ada, tapi jarang banget. Oke, sekarang kita bahas kedua tipe wisatawan ini. Mulai dari yang pertama, yang niatnya berdoa, beneran sembahyang. Salah satu tempat di Gunung Kawi yang sering dikunjungi wisatawan adalah Pesarian Gunung Kawi yang letaknya di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Sare artinya adalah tidur. Tapi yang dimaksud di sini pesarian ini adalah tidur selama-lamanya alias tempat tidur yang terakhir. Tempat tidurnya siapa Cik Intan? Tempat tidurnya Kiai Zakaria II yang biasanya disebut Eyang Jugo. Juga tempat tidurnya Eyang Raden Mas Imam Sujono, yang mana kedua makam ini dikeramatkan. Mereka itu siapa? Mereka itu tokoh bangsawan, anak buahnya Pangeran Diponegoro dan ikut Pangeran Diponegoro saat bertarung melawan penjajah. Pada saat Perang Jawa dan kalah nih ya, mereka itu lari ke Gunung Kawi ini. Di Gunung Kawi ini mereka itu menyebarkan agama Islam sampai menutup mata. Ini sejarahnya Gunung Kawi dan asal-usul kenapa tempat ini dinamakan Pesarian. Kalau menurut Kompas, Pesarian ini biasanya dibuat untuk pesugihan, tapi menurut papanya Intan ini bukan di Pesarian. Tempat pesugihan itu ada, tapi bukan di Pesarian. Biasanya papanya Intan juga sering ke Gunung Kawi itu untuk selamatan ya. Selamatan itu kayak ritual syukuran gitu loh guys. Oh, papanya Intan naik kelas aja dia syukuran ya kan. Karena pada waktu itu Intan masih kecil nih ya, masih SD, Intan kan nggak tertarik tuh ya untuk ikut acara selamatan. Jadi nggak seberapa ngerti acaranya itu kayak gimana. Pokok mereka yang ikut selamatan, mereka itu daftar dulu di loket. Mereka mau ikut selamatan yang jam berapa? Ada jam 10, jam 3 sore, sama jam 9 malam. Yang mana yang ikut selamatan itu biasanya bawa persembahan. Entah persembahan itu bawa dari rumah. Kalau mau beli di sana itu banyak stand yang jual, di loket pun juga jual. Sak tumpeng-tumpengnya itu jual di sana. Di Pesarian ini hotelnya juga banyak. Ini yang di Pesarian. Sekarang kita di tempat yang lebih keramat dari Pesarian Gunung Kawi. Namanya adalah Keraton Gunung Kawi. Keraton Gunung Kawi terletak di Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Keraton Gunung Kawi, kalau dari Pesarian ini masih naik lagi. Kira-kira 30 menitan dari Pesarian. Keraton Gunung Kawi itu kebalikannya Pesarian ya. Yang mana kalau di keraton ini tempatnya terpencil, tidak rame, dan teman-teman bayangin ya ada keraton di tengah hutan, sepi pula, kan berasa banget tuh horornya. Apalagi banyak pohon-pohon besar di sana yang disabui kain. Begitu masuk keraton, di mana-mana itu ada sesajen dan ini bikin suasana makin horor. Ditambah gaya arsitektur dan ornamennya yang juga mendukung suasana mistis di Keraton Gunung Kawi. Di Keraton Gunung Kawi ini ada makam Eyang Tunggulwati dan Tunggul Mani. Disinilah biasanya jujukan orang-orang untuk bersiarah. Biasanya orang kesini pengen berdoa dikasih kesuksesan dan kelancaran bisnis. Tapi di sini bukan tempat orang doa doang.
mau kaya, tapi kenyataannya dia cuman makan tidur doang, nggak mau kerja, males kerja. Nggak bisa guys, meskipun ke sana doa tiap hari ya nggak terkabul. Biasanya orang-orang yang datang ke Keraton Gunung Kawi, mereka berdoa di sana, terus mereka itu kayak dikasih barang dari keraton untuk dibawa pulang. Apabila keinginannya terkabul, maka mereka itu wajib datang lagi ke Keraton Gunung Kawi untuk syukuran, untuk mengucapkan terima kasih. Doanya beda-beda ya, tidak semua orang kepingin kaya. Ada yang doa itu untuk kelancaran bisnis, ada juga yang untuk penyakit. Jadi bukan cuman minta kaya doang, tapi tetap ya ini tidak jaminan bahwa doanya itu terkabul. Nah, makam Eyang Tunggulpati dan Tunggulmani ini bukan tempat keduanya itu dimakamkan ya, tapi itu adalah lokasi di mana kedua eyang itu melakukan mukso. Apa itu mukso? Mukso itu bertapa sampai mereka itu hilang jiwa dan raganya. Selain ada makam dua eyang, ada sebuah pohon di Keraton Gunung Kawi, namanya pohon Dewandaru. Menurut legenda, pohon Dewandaru itu berasal dari tongkatnya Eyang Jugo yang ditancapkan untuk mengusir segala macam gangguan dari manusia dan gangguan dari makhluk halus. Yang mana ada kepercayaan jika bertapa di bawah pohon sampai kejatuhan entah itu buahnya, daunnya atau benda lain terus dibawa pulang itu ya bendanya ya, orang itu akan mengalami keajaiban, mengalami mujizat. Bisa jadi itu orang kaya raya. Makanya biasanya di pohon Dewandaru ini itu banyak orang bertapa di sana, atau kalau enggak orang-orang duduk-duduk nyantai di sana juga banyak. Intan punya sepupu ya, beneran ini, namanya itu Ko Wewe. Hai Ko Wewe ini guys, dulu waktu di Gunung Kawi, dia di bawah pohon Dewandaru ini, dia itu kejatuhan buahnya itu dibawa pulang. Sekarang kaya raya loh dia. Selain ada dua makam eyang, selain ada pohon Dewandaru, yang bikin kita tercengang nih ya, di keraton ada 5 tempat ibadah. Ada masjid, ada gereja, ada kelenteng, ada wihara, dan ada pura. Orang-orang zaman dulu itu toleransi beragamanya itu tinggi. Mereka itu nggak saling menjatuhkan agama lain. Makanya meskipun ada 5 tempat ibadah di satu keraton dan nggak pernah loh ada masalah. Tadi Intan bilang kan ya, ada 2 tipe wisatawan yang datang ke Gunung Kawi. Yang tipe pertama yang datang ke Gunung Kawi untuk berdoa, untuk sembahyang, untuk syukuran, sudah Intan bahas. Sekarang kita masuk ke tipe wisatawan yang kedua, yang ke Gunung Kawi untuk mencari pesugihan. Apa itu pesugihan? Pesugihan itu ritual cepat kaya dengan cara melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Kuat banget rumornya kalau di Gunung Kawi ini salah satu tempatnya. Disclaimer ya guys ya, yang Intan omongkan ini nggak ada sumbernya, ini sebatas mouth to mouth. Ini terserah, kalian percaya atau enggak terserah. Tapi kalau nggak ada asap, nggak ada api, iya kan? Intan termasuk salah satu orang yang percaya kalau di Gunung Kawi ini ada tempat untuk pesugihan. Kalau teman-teman cari di Google tentu saja tidak ada. Lah tempat kayak gini kan ya nggak mungkin dipublikasikan secara terang-terangan, bener nggak? Melalui pesugihan ini kemungkinan teman-teman cepet kaya itu tinggi banget. Tapi karena pesugihan ini adalah perjanjian dengan makhluk gaib, ya pasti makhluk itu minta timbal balik, minta tumbal. Biasanya ada keturunannya yang bermasalah kayak disabilitas atau umur nggak panjang kayak gitu. Sebelum Intan mengakhiri video ini, ya memang Intan itu percaya ada tempat pesugihan di Gunung Kawi. Tapi tak saranin ya teman-teman nggak usah nyoba gitu-gituan. Kalau teman-teman mau berkunjung ke Gunung Kawi untuk wisata, untuk sembahyang, untuk selamatan, untuk jamsi, nggak apa-apa. Tapi nggak usah sampai pakai perjanjian sama makhluk gaib. Nggak apa-apa lah, kita di dunia ini hidup sederhana. Bisa makan tiap hari, bisa tidur di kamar yang proper, itu sudah cukup. Bahagia itu relatif kok, nggak semua crazy rich itu bahagia kok. Kita kaum mendang-mending bisa kok bahagia.
Minimal kalau kita nggak ada perjanjian dengan makhluk goib, hidup kita tenang, iya kan? Itu yang kita cari, iya kan? Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.